Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyakil akyar wa miftahi babil yasir sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athar wa sahbihi khair tatami amillahi fidoli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa iftil mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan mencoba belajar menjelaskan tentang Aqidatul Awam. Nah, di video sebelumnya kan saya hanya melantunkan nadom Aqidatul Awam tanpa teks. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan siapa pengarang dari nadom ini dan latar belakang, maksudnya sebab beliau apa, maksudnya cerita di balik pembuat nadom ini. Kenapa kok bisa membuat nadom ini? Nah, saya mencoba untuk membahas dalam kitab syarahnya, yakni Jalalaul Afham karya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau merupakan ulama bermadzhab Maliki. Makamnya di Ma'la. Ma'la merupakan suatu pemakaman di mana orang-orang soleh, alim, wali, dan orang yang memiliki pengaruh besar terhadap Islam. Ya, tidak semua orang bisa dimakamkan di Jannatul Ma'la, Mekah. Wafat pada bulan Ramadan, sungguh luar biasa. Kemudian juga saya di sini membahas tentang syarah Nadom Aqidatul Awam, yakni kitab Nurud Dolam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Hijaz. Beliau juga dimakamkan di Jannatul Ma'la. Jadi yang dimakamkan di Jannatul Ma'la itu saya membaca dan melihat video-video di YouTube bahwasanya ada istri Rasulullah, yakni Sayyidah Khadijah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Kiai Muslih Merangen, Mursyid Thariqat Qadiriyah wa Nasabaniyah, kemudian ada Syekh Maimun Jubair yang baru-baru ini. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Jalalaul Afham karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dijelaskan pengarang Aqidatul Awam adalah Asy-Syaikh Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki. Asy-Syaikh, kata-kata Asy-Syaikh merupakan suatu nisbat kepada seseorang yang memiliki nasab keturunan sampai ke Rasulullah. Jadi dalam dirinya itu ada darah daging Rasulullah. Ada Sayyid, ada Sayyidina, Sayyidah, Sayyidatuna, ada Syarifah, ada Syarif. Nah, itu keturunan Rasulullah dari jalur Hasan maupun Husain. Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki. Al-Maliki dinisbatkan kepada beliau karena beliau adalah bermadzhab Maliki. Beliau pernah menjadi mufti di Mekah dan wafat tahun 1262 Hijriah, wafat di Mekah. Namun untuk lahirnya saya tidak menemukan. Namun di dalam artikel-artikel yang saya baca bahwa Syekh Ahmad Marzuki lahir di Mesir tahun 1205 Hijriah. Itu pendiri dari Nadom Aqidatul Awam. Kemudian beliau mengarang. Nah, ini kisah unik di balik pengarang kitab ini, bahwa dijelaskan dalam kitab ini Jalalaul Afham halaman 12. An-Nadom, sesungguhnya pengarang nadom ini rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ra'ya an-nabi wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haula, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum berkumpul. Jadi si Ahmad Marzuki ini
Nah, ini dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu bertemu Rasulullah dan para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali maupun sahabat lainnya. Wow, alam bisawab. Jadi intinya bertemu, berkumpul. Duduklah, duduk. Kemudian waqala lahu ini Rasulullah berkata, Iqra mandumah at-tauhid allati min hafadhaha dakhalal jannah. Bacalah mandumah tauhid ini, barang siapa saja yang hafal dalam artian hafal nadumnya juga hafal makna maksudnya, dakhalal jannah akan masuk surga. Wala al maqsud min kulli khairin wa fiqul kitab wa sunnah. Nah, tidak hanya mendapatkan surga, jadi yang hafal nadum Aqidatul Awam ini juga mendapat kebaikan yang sama, hampir sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian faqala lahu, ini si Ahmad Marzuki berkata, Hamadil kal mandumah ya Rasulullah. Apa itu mandumahnya ya Rasulullah? Faqala sab lahu, sahabatnya menjawab, Isma' min Rasulillah ma yaqul. Nah, dengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, Qul abda'u bismillahirrahmanirrahim. Faqal abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhir wa huwa qawluh wasuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi Rasulullah itu berkata, Abda'u bismillahirrahmanirrahim Abirrahimida imin isani falhamdulillahil qadimil awali wal akhir bagi bila takhawli sampai wasiful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, sampai di situ Syekh Ahmad Marzuki ini terbangun dari tidurnya, terbangun, dan seketika itu beliau menulis apa yang ada di pikirannya, menulis, catat hingga sampai bait yang dikatakan Rasulullah. Kemudian selang beberapa waktu beliau bermimpi lagi kedua kalinya didatangi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Rasulullah itu berkata, wahai Syekh Ahmad Marzuki, lantunkan, maksudnya disuruh untuk melantunkan nadom yang sudah ada di hatinya yang ditulis. Kemudian dilantunkan oleh Syekh Ahmad Marzuki. Namun uniknya di sini semua sahabatnya yaqulun berkata, amin amin ba'da kulli bait min hadil mandumah. Jadi para sahabat itu berkata amin amin setiap selesai semua bait, maksudnya akhir, ba'da kuli bait, setiap selesai bait. Abda'u bismillahirrahmanirrahim amin wa birrahimida imil isani amin hingga selesai. Kemudian di mimpi yang kedua ini, jadi yang pertama kan sampai fiha kalamul hakimil alimi, yang kedua ini dari setelah itu hingga selesai. Nah, kemudian terbangun dari mimpinya, ditulislah oleh Syekh Ahmad Marzuki hingga sampai bait yang terakhir itu 57 kalau nggak salah. Akhirnya itu wahadihi nadimul, gimana ya, akhirnya itu nah ini sampai akhir, sama itu aqidatul awami miwajibi fitini bitamami, itu akhir. Jadi ditulis oleh Syekh Ahmad Marzuki hingga akhir, jadilah nadum Aqidatul Awam. Nah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya terangkan sebagai bahan belajar saya, yakni pengarang dan sebab beliau menciptakan. Mungkin di lain waktu
saya akan menerangkan tentang baik-baiknya dan arti-artinya, makna-maknanya dari para ulama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.